Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Rekan pendidik tentu sudah mengetahui tentang kurikulum Merdeka Belajar yang sudah mulai diimplementasikan di sekolah kita atau di sekolah-sekolah sekitar kita. Salah satu prinsip yang dicanangkan dalam kurikulum Merdeka Belajar ini adalah prinsip pendidikan yang memerdekakan. Bapak Ibu rekan pendidik, KHD pernah mengatakan pendidik itu harus bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk menghamba pada sang anak. Satu kata kunci yang ingin kita bahas di sini yaitu tidak meminta sesuatu hak. Tentu kita sebagai pendidik, kita perlu dihormati oleh anak. Kita mungkin sering meminta bahkan bahwa anak-anakku semua, hormatilah gurumu. Atau kita selalu meminta anak-anak untuk memperhatikan penjelasan kita di kelas, untuk memperhatikan pembelajaran kita di kelas. Kita bahkan secara terang-terangan mengatakan itu secara langsung. Nah, perhatikan penjelasan saya. Yang dimaksud oleh KHD di sini adalah tidak meminta itu. Lalu bagaimana? Lalu seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang guru atau pendidik? Nah, disinilah kemudian kita harus memahami bahwa pendidik itu tugasnya adalah menuntun. Menuntunnya di sini tentu pendidik harus menjadi seorang teladan bagi murid-muridnya. Akhirnya kemudian anak-anak secara tidak sadar mengikuti kita, mengikuti bagaimana akhlak dan perilaku kita, sehingga murid kemudian menghormati kita, menghormati bukan hanya kita tetapi juga menghormati teman-temannya, murid-murid yang lain, atau seluruh masyarakat yang ada di sekolah atau masyarakat yang ada di lingkungannya. Kemudian terkait pembelajaran tadi, tentu tugas seorang pendidik, seorang petani menyemai bibit-bibitnya itu tentu harus mempersiapkan, ya. Begitupun guru. Persiapan guru itu mulai dari bagaimana mendesain pembelajarannya, bagaimana kemudian melaksanakan pembelajarannya di kelas, pengajarannya di kelas. Itu harus sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh murid. Nah, kalau pembelajaran kita, apa yang kita sampaikan adalah sesuatu hal yang dibutuhkan oleh murid, ya, yang mereka inginkan, tentu tanpa kita meminta, murid akan memperhatikan pelajaran kita, murid akan mendengarkan dengan seksama apa yang kita jelaskan kepada mereka, ya. Jadi seperti itu saya kira apa yang bisa kita diskusikan saat ini adalah bagaimana untuk kita tidak meminta sesuatu hak kepada murid, tetapi mengantar anak murid kita, mengantar atau menuntun murid kita untuk melakukan hal-hal kebajikan yang telah kita ajarkan kepada mereka, menuntun mereka kepada kodratnya masing-masing. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.